ibu namanya siapa? Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan mengenai manajemen hipertensi dan hipertensi ya Bu ya. Bapak Ibu bersedia. Nah, sebelum dimulai saya ingin bertanya pada Ibu, apakah Ibu mengetahui apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi, Yang Ibu tahu kalau hipertensi itu gejalanya seperti apa sih Bu? dan tekanan darah tinggi, Pusing. udah pusing, pusing. Nah, Ibu tahu gak apa saja sih makanan yang harus dihindari pada tekanan darah tinggi? Nasi, jarang nggak boleh banyak banget. Nah, iya Ibu tahunya itu aja ya Ibu. Itu daun itu singkong nggak boleh. Ya udah baik kalau begitu, saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai hipertensi ya Bu ya. Jadi, hipertensi adalah peningkatan abnormal pada tekanan sistolik 140 atau lebih dari tekanan diastoliknya 120. Jadi, kalau misalnya hipertensi itu kan normalnya 120 per 80. Jika yang 120-nya itu lebih dari 140, untuk yang 80-nya lebih dari 120, dia mengalami tekanan darah tinggi ya Bu ya. Nah, untuk penyebabnya itu gara-gara suku bangsa, misalnya di suatu tempat ini makan makanannya suka yang asin-asin, misalnya otomatis ya juga ke bawahnya keturunannya bisa suka makannya asin-asin juga gitu kan. Terus faktor usia, nah faktor usia ini biasanya sangat resikonya 40 tahun ke atas Bu. Nah kayak gitu. Untuk obesitas ini dia mempunyai badan yang gemuk. Terus selanjutnya makanan terlalu asin. Jadi makanan yang terlalu asin ini bisa menyebabkan darah tinggi. Ya. Nah selanjutnya riwayat hipertensi pada keluarga misalnya. Ibu kan ini mempunyai hipertensi ya Bu ya. Nah di keluarga Ibu dari orang tua ada yang mempunyai hipertensi juga? Ada juga, ada ibu. Oh ada. Haji ada. Nah jadi itu teh keturunan Bu. Oh itu dari pengalaman gitu. Ya gitu. Selanjutnya stres. Nah kalau misalnya stres pasti ke tubuh juga bakal berpengaruh ya Bu ya, ke tekanan darah kita. Selanjutnya merokok. Ibu nggak merokok kan ya? Nah kayak gitu, banyak minum yang beralkohol. Nah itu penyebabnya ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya disebabkan oleh penyakit bisa dari ginjal, saraf, tumor, serta keracunan ya Bu ya. Nah untuk tanda dan gejala hipertensi itu ada pusing, biasanya suka sakit kepala ya Bu ya. Kalau tekanan darahnya tinggi, rendah juga kan ya. Pusing. Setelah itu Tidur. rasa berat di tengkuk, di punduk ya Bu ya. Setelah itu suka tidur, jadi tidur bisa juga tidur. sakit. Setelah itu sesak nafas, mata berkunang-kunang karena pusing. Setelah itu sebagian besar kelelahan, bisa lelah, serta mual, gelisah, muntah, serta mudah tersinggung. Kalau misalnya tensinya tinggi jadi suka sensian gitu ya Bu ya. Jadi itu memang berpengaruh, itu tanda dan gejalanya. Nah setelah itu untuk perawatan hipertensinya kita bisa dengan cara mengurangi konsumsi garam. Jadi kan Ibu bilang menyukai makanan yang asin-asin, itu sebenarnya kalau misalnya punya penyakit hipertensi itu harus dikurangi Bu, nggak boleh banyak-banyak gitu kan. Maksimal 2 sendok, maksimal 2 garam dapur untuk selesai. Jadi jangan banyak-banyak, itu boleh mengkonsumsi tapi jangan terlalu banyak. Nggak boleh. Nah setelah itu olahraga yang teratur. Jadi
kita juga harus banyak gerak gitu ya Bu ya, biar Gerakan tiap hari jantungnya juga disehatkan. Misalnya jalan kaki, berenang, naik sepeda, atau olahraga lainnya yang tidak menguras tenaga terlalu banyak ya Bu ya. Nah setelah itu makan banyak buah dan sayuran segar. Buah dan sayuran ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Buah yang banyak mengandung mineral kalium dapat membantu menurunkan tekanan darah. Jadi ada beberapa jenis buah dan sayuran yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Nah setelah itu perawatannya tidak merokok dan minum alkohol. Lalu latihan relaksasi atau meditasi. Nah jadi selain makan buah dan sayuran segar, sebenarnya hipertensi juga bisa diturunkan melalui rendam air kaki yang kemarin kita lakuin. Nah itu bisa menurunkan Menurunkan iya Bu, kalau misalnya kita rutin tiap minggu. tiap hari Oh, gitu tiap kan hari. melakukannya, itu tekanan darahnya bisa Turun. turun. Nah setelah itu kita bisa jus mentimun Bu, jadi sari-sari airnya itu diminum. Bonteng. Setelah itu seledri sebenarnya banyak juga Kantor. ya. Nah udah gitu nah udah gitu komplikasi hipertensi, misalnya kalau tensinya tinggi itu akan berakibat berisiko Bu. Jadi ibu jangan tinggi-tinggi, harus mengontrol tekanan darahnya ya Bu ya, biar tidak terkena komplikasi tersebut. Stroke dapat timbul diakibatkan oleh darah tinggi di otak, sehingga embolus yang terlepas dari pembuluh darah akan menggumpal ya Bu ya. Nah setelah itu arteri-arteri otak yang mengalami arteriosklerosis dapat menjadi lemah sehingga meningkat kemungkinan terbentuknya aneurisma. Gejala terkena stroke biasanya sakit kepala tiba-tiba, orang bingung, ada juga yang gak bisa digerakin ya Bu ya, ada yang pelo, terus menyon kayak gitu kan. Nah itu tanda-tandanya stroke Bu. Ada juga yang penyakit jantung, kalau misalnya dia punya hipertensi jadi komplikasi gitu ya Bu ya. Dengan lupa-lupa, misalnya impak miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang aterosklerosis tidak dapat menyuplai oksigen ke miokardium, atau apabila terbentuk trombus yang menghambat aliran darah melalui pembuluh darah tersebut. Jadi misalnya gini Bu, hipertensi kan aliran darahnya cepat. Kalau misalnya nggak tertangani, si aliran darah tersebut akan tembus Bu ke pembuluh darah lain, jadi berakibat ke jantung juga. Nah udah gitu, ini adalah diet makan hipertensi. Tadi kan ibu taunya makanan yang jangan dikonsumsi gitu kan. Nah untuk tujuan diet ini membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan garam, bisa dibantu dengan makanan yang lainnya juga gitu kan. Nah untuk syarat dietnya itu adalah cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Untuk makanan sesuai keadaan penyakit, jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam atau air pada hipertensi. Makanan yang dianjurkan yaitu yang boleh dimakan seperti ya beras, kentang, singkong, terigu tapioka ya Bu ya. Terus makanan yang diolah dari makanan tanpa garam dapur, misalnya mie, bihun, roti, itu kan udah terlalu banyak garam. Nah setelah itu telur 1 butir sehari itu maksimalnya. Terus daging dan ikan, nah itu yang diperboleh. Tapi kalau misalnya daging kambing biasanya gak diperbolehin ya. Nah setelah itu kacang-kacangan juga boleh. Tapi kacang itu pun nggak boleh. Oh iya. Oh berarti. Nah udah gitu sayuran-sayuran juga boleh, sayuran-sayuran buah-buahan boleh.
terus minyak goreng, margarin, mentega tanpa garam boleh, teh, tapi kalau kopi jangan terlalu Jangan banyak ya. doyan. Iya Bu. Kayak kita enak. Tapi jangan terlalu keseringan juga. Terus makanan yang tidak dibutuhkan, yang tadi sudah saya bilang seperti gilu-giluan, Jangan nggak boleh. Nah itu pokoknya makanan yang Anak tahu tempe. yang sehat. Jadi makanan yang terlalu banyak mengandung garam itu kalau bisa dikurangi. Iya. Soalnya kan kita kadang nggak bisa dikontrol gitu ya Bu, kalau misalnya enak-enak. Emang enak pasti doyan. Pasti enak makannya. Iya, jadi harus ditahan gitu ya Bu ya. Kalau nggak sama asin nggak enak. Karena emang kebiasaan ya Bu ya. Iya. Kan demi Kan sayur enak kesehatan. sama asin. Tapi demi kesehatan kan itu harus diubah gitu Iya. ya Bu, perilaku tersebut. Biar dikit makanannya. Gitu. Pokoknya kayak keju kan asin ya Bu ya. Asin. Nah itu jangan terlalu banyak. Kalau bisa mah Bu jangan kebanyakan makan Asin. yang Boleh. snack Bu. Yang lemak-lemak jangan. Misalkan itu banyak banget mengandung Mengandung vitamin gitu. garam. Darah tinggi. Iya. Banyak vitamin darah tinggi. Enak. Nah Ibu, untuk pendidikan kesehatannya sudah selesai. Saya boleh tanya mengenai materi yang tadi sudah saya jelaskan. Coba Ibu jelasin lagi apa sih Bu tekanan darah tinggi? Yang tekanan tinggi itu tidak boleh makan yang asin-asin, nggak boleh. Harus yang biasa aja. Yang nggak boleh harus makan sayur. Kalau banyak asin bisa terjadi tekanan tinggi. Untuk penyebabnya bisa kira-kira apa sih Bu? Itu yang jangan kata mama juga jangan banyak makan asin. Itu bisa dari darah tinggi. Kalau tanda gejalanya Bu, Gejalanya ya itu pusing-pusing kalau darah tinggi. selain itu Ya sudah, lemas, mual. jadi Kalau tumbuh itu nggak bisa sakit. untuk tanda gejalanya tadi saya bisa lagi Bu, saya susah tidur. Jadi ya, kalau jalan kan nggak enak, kalau pegang nggak enak, tidur juga sakit. Nah, tadi kan udah tadi gejala. Kalau misalnya cara merawat dia juga hipertensi gimana sih? Ya harus olahraga yang baik, jalan-jalan, harus teratur tiap pagi, gitu. Harus dirawat kata dokter. Kalau dalam dietnya makanan yang harus dimakan apa aja? Yang harus dimakan? Yang harus dimakan itu sayur, ya seger, itu jangan banyak asin. Kata ibu juga, makannya juga tahu, tempe, telur, sama cuma satu, jangan banyak-banyak. Ya, kalau bisa makanan yang harus dihindarinya apa aja? Ya, dihindari dari fungsi darah tinggi, ya jangan banyak makan asin, jangan itu juga. Jadi darah tinggi, jangan makan asin. Berarti Enak emang makan asin. sekarang kurang lebih udah tahu ya, jadi lebih tahu makanan apa aja yang harus dihindari. Nah sekarang harus lebih mawas diri gitu ya Bu, demi kesehatan sendiri juga harus dikurangi asin-asinannya ya Bu ya, jangan terlalu banyak biar tetap sehat, biar terjadi komplikasi kayak yang tadi bergejala seperti penyakit jantung, stroke gitu kan ya Bu ya. Baik, semoga Ibu bisa mengaplikasikannya ke kehidupan Ibu. Kehidupannya sekarang harus lebih teratur ya dalam pola kehidupannya, terutama dalam makanan gitu ya Bu ya. Harus dijaga. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.